Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hikmatul Rahma dengan NIM 20141110145, program studi perbankan syariah kelas 5A. Mata kuliah Hukum Perbankan dengan dosen pengampu Bapak Jepri Terantang SSY SHCME. Di video ini saya akan menjelaskan artikel saya yang berjudul yaitu tentang sejarah perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia dan implikasinya bagi praktik perbankan syariah. Untuk poin pembahasan artikel yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Abstrak, Undang-Undang Nomor 21 terkait perbankan syariah sebagai suatu aturan dapat mengenalkan sejumlah peraturan perundang-undangan instansi agar perkembangan di bidang perbankan syariah dapat ditingkatkan. Kemudian menyesuaikan aturan prinsip syariah yang berlaku. Dalam undang-undang mampu mengaitkan SIM, Sistem Informasi Manajemen, tidak semata-mata menjadi operasional korporasi yang bersifat sukarela, namun menjadi aksi korporasi yang bersifat wajib, khususnya terhadap cakupan syariah dalam bank konvensional dari 50%. Kekayaannya bahkan melebihi aspek tersebut dalam jangkauan 15 tahun sejak perbuatan tersebut berlaku sebagai aksi korporasi memiliki cakupan yang dijadikan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Namun ancamannya begitu besar, khususnya dalam hukum yang diterapkan dalam pembentukannya. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu diketahui terkait historikal hukum perbankan syariah yang berlaku di Indonesia, kemudian pengaruhnya dalam praktik perbankan. Untuk kata kunci, bank syariah, sistem perbankan ganda, unit usaha syariah, dan pemisahan atau spin-off. Adapun pendahuluan, perbankan sebagai suatu instansi yang bergerak dalam bidang keuangan yang mempunyai potensi utama terhadap pembangunan dalam negara. Ini dilatar belakangi oleh fungsi perbankan itu sendiri, yakni menjadi intermediasi dalam bidang keuangan sesuai aturan yang ditetapkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu disebut sebagai badan usaha yang melakukan penghimpunan pendanaan melalui masyarakat, kemudian diinterpretasikan sebagai simpanan sehingga dapat disalurkan kembali terhadap masyarakat melalui kredit dan berbagai interpretasi yang lain agar kehidupan masyarakat dapat terus ditingkatkan. Posisi maupun potensi yang dimiliki oleh instansi yang bergerak dalam bidang perbankan dihimpuni, tentu ini menghasilkan berbagai kriteria menentu dalam penataan suatu konstitusi. Dengan begitu, aturan yang dimaksud tentu secara teknis otoritas keuangan menjadi bagian Bank Indonesia. Tidak hanya itu juga, perbankan sesudah adanya regulasi yang dikeluarkan terkait pelaksanaan di bidang perbankan, kemudian menjalankan supervisi serta pengontrolan terhadap ruang lingkup perbankan yang seutuhnya menjalankan segala bentuk aturan dalam perbankan tersebut. Aturan yang ditaati oleh suatu lembaga perbankan dengan merujuk pada ketetapan yang dimaksud berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat yang juga akan meningkat pada bank. Dalam hal ini, kepercayaan tersebut menjadi indikator utama lembaga yang bergerak dalam bidang perbankan dapat terus terjadi eksistensinya. Untuk metode penelitian berikut termasuk dalam jenis kualitatif yang menggunakan metode penelitian berfungsi agar dapat meninjau keadaan objek secara alami dalam perlawanannya, yakni yang dimaksud dari hasil eksperimen dan yang menjadi kunci utama eksperimen tersebut melalui penganalisisan data dengan sifatnya yang induktif serta perolehan dalam penelitian berorientasi terhadap makna dibandingkan generalisasi, yakni tahapan untuk menentukan hasil nalar yang tidak sejalan terhadap individu merujuk terhadap akumulasi secara universal yang dilihat melalui jenis termasuk ke dalam peneliti
peneliti jenis literatur, yakni merujuk terhadap peneliti kepustakaan. Perolehan yang didapatkan berfungsi agar berbagai data dapat dikumpulkan melalui penghimpunan data dengan merujuk kepada segala bentuk literatur tertentu. Penelitian akan suatu literatur tidak menjadi pembatasan terhadap berbagai buku, namun dapat juga merujuk terhadap hasil dokumentasi yang memiliki relevansi, kemudian dari hasil majalah maupun jurnal dan yang sebagainya. Dalam penelitian kepustakaan, yang menjadi orientasi utama ini adalah teori yang dijadikan landasan sumber hukum tertentu. Dalil yang dikemukakan adanya pendapat pakar selain sebagainya yang dipergunakan agar hasil yang dapat diperoleh akan dianalisis dan menemukan pemecahan persoalan dan permasalahan. Pembahasan yang pertama, sejarah perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia. Bank Islam dalam pengertiannya, jika dilihat pada tinjauan universal, maka bank dapat diartikan dalam penyelenggaraan merujuk terhadap prinsip syariah Islam. Berbagai istilah yang diterapkan agar dapat mengatakan entitas bank Islam tidak hanya baru Islam tersebut, yakni bank yang tidak menetapkan bunga di dalamnya, tidak memberlakukan riba, mengedepankan prinsip syariah. Dalam tinjauan yuridis di Indonesia mengatakan bank syariah menjadi bagian BI, mengedepankan konteks agama dalam pelaksanaannya. Bank syariah mempunyai prinsip pokok, yakni tidak dibenarkan kegiatan pribadi dalam segala bentuk transaksi yang berlaku. Penyelenggaraan dalam bisnis yang diterapkan mendasarkan terhadap keadilan tertentu, keselarasan dan bersifat terbuka. Adanya bentuk mitra yang dihasilkan tentu membuat masing-masing pihak mendapatkan keuntungan yang rata, kemudian memperoleh keuntungan yang dimaksud dengan perubahan yang halal. Adanya tuntutan terhadap bank syariah agar menentukan pengeluaran serta administrasi zakat yang bermanfaat agar ruang lingkup masyarakat mendapatkan bantuan. Tahapan ini menyesuaikan prinsip bagi hasil sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terkait Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 terkait bank yang mengedepankan prinsip bagi hasil. 2. Implikasi perbankan hukum di bidang perbankan syariah bagi praktik perbankan nasional. Hukum yang termanifestasi, yakni aturan undang-undang dan hakikatnya dalam pandangan Rescoe Fund, menjadi alat untuk melakukan rekayasa sosial dalam ruang lingkup masyarakat agar produk hukum dapat disusun pada hakikatnya didasarkan terhadap paradigma yang selarasan terhadap karakteristik suatu negara, kemudian berorientasi terhadap realitas empiris yang ditemukan dalam ruang lingkup publik. Produk hukum paradigmatis dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang lama. Dengan bagi hasil dari penyusunan tersebut membutuhkan adanya kajian secara akademis yang bersifat mendalam. Produk hukum yang timbul dengan sifatnya yang paradigmatis yang disebabkan oleh dukungan dari kepentingan semata yang kreatif akan ditinjau melalui implikasi produk hukum yang dirujuk apabila diterapkan secara mampu dalam ruang lingkup publik. Terkait implikasi produk hukum dalam ruang lingkup perbankan dengan mengorientasikan terhadap perbankan syariah dalam berbagai tingkatan akan dijelaskan demikian. Yang pertama, tahap perkenalan atau introduction. Sesuai yang dijelaskan tepatnya pada tahun 1992, kemudian diinterpretasikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 terkait perbankan. Dengan begitu adanya pengenalan, bank menyesuaikan prinsip bagi hasil dan mendapatkan dukungan atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 terkait bank mengedepankan prinsip bagi hasil. Kredit yang disebutkan pada pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yakni adanya uang maupun tagihan yang disediakan yang memiliki kesamaan terhadap
terhadap itu sebagaimana bentuk perjinaan dan pinjaman meminjam dan sebagainya, menunjukkan kewajiban terhadap peminjam agar hutang tersebut dapat dilunasi dalam jangkauan yang telah ditentukan serta adanya bunga tambahan yang juga diperlakukan. Kemudian terdapat imbalan serta keuntungan yang akan dibagikan. Kedua, tahap pengakuan atau recognition. Tahap pengakuan dapat dilihat melalui pengundangannya terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 terkait perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dalam ruang lingkup perbankan. Pada dasarnya munculnya undang-undang tersebut sebagai bentuk tanggapan dari pemerintah sebab kondisi keuangan dengan krisis moneter yang berakibatkan pada sektor perbankan di Indonesia. Adapun keinginan masyarakat yakni mampu menumbuhkan kepercayaan publik pada perbankan. Sebagai contoh terhadap introdusirnya instansi tersebut, instansi yang memberikan bulan dalam bentuk simpanan, yakni suatu lembaga yang bergerak dalam bidang hukum, kemudian melangsungkan berbagai aktivitas dalam menyediakan jaminan terhadap simpanan nasabah yang melakukan penyimpanan dalam bentuk skim, asuransi, dana penyangga, maupun lain sebagainya. 3. Tahap pemurnian atau verification. Dalam tahapan pemurnian sebagai cakupan yang termasuk ke dalam golongan pokok sebab terdapat berbagai stigma yang menjelaskan pelaksanaan perbankan syariah hingga saat ini terhadap sejumlah aspek tidak dianggap menyesuaikan prinsip syariah yang berlaku. Adanya undang-undang yang memberlakukan perbankan syariah dalam nomor 21 tahun 2008 memiliki latar belakang dari keinginan agar kepatuhan terhadap bank syariah dapat ditingkatkan, menyesuaikan berbagai prinsip syariah yang telah ditetapkan melalui Al-Quran maupun hadis. Niatan yang dimaksud tersebut menyesuaikan visi dari pengembangan perbankan syariah nasional, yakni mampu menciptakan penentuan sistem perbankan syariah yang bersifat lebih sehat, memiliki ketetapan menyesuaikan berbagai prinsip syariah dengan mengedepankan aspek keadilan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu konsep lembaga dalam perbankan syariah. Lembaga keuangan yakni instansi yang menjalankan jasa di bidang keuangan ini menandakan bahwa operasional kegiatan yang berlangsung dalam instansi tersebut senantiasa memiliki relevansi terhadap ruang lingkup keuangan, baik itu penghimpunan perdanaan yang berasal melalui masyarakat hingga disalurkan kembali sebagai penyediaan layanan jasa di bidang keuangan. Hakikatnya pelaksanaan usaha dalam instansi yang bergerak dalam bidang keuangan tersebut dirujuk terhadap investasi dalam suatu perusahaan, adanya kegiatan konsumsi maupun pendistribusian atas barang serta jasa. Apabila instansi yang bergerak dalam bidang keuangan yang dimaksud dihubungkan terhadap syariah, tentu dikatakan sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menjadi suatu wadah menyediakan jasa di bidang keuangan mendasarkan terhadap berbagai prinsip syariah. Untuk kesimpulan, sebagaimana yang telah dikemukakan, demikian kesimpulan yang dapat diambil, yakni dalam tinjauan historis terdapat upaya hukum agar perbankan syariah di Indonesia dapat mengalami kemajuan dari berbagai tingkatan, tahapannya berjalan secara berkesinambungan dan ini mampu menguatkan sistem perbankan di Indonesia. Jika dilihat, Indonesia sebagai negara yang memiliki masyarakat dengan agama Islam terbanyak di dunia dalam aspek permodalan dan mengedepankan berbagai prinsip syariah. Tentunya maka yang menjadi tindakan utamanya yaitu pentingnya mengadakan sosialisasi maupun pendidikan terhadap publik terkait aspek perbankan syariah semesta terhadap pemerintah. Penting menerapkan aturan penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 terkait perbankan syariah sehingga mampu mengedepankan keinginan untuk mencapai pembangunan nasional dengan memastikan keadilan dalam kesejahteraan bagi masyarakat dan menggunakan prinsip syariah untuk mencapai kesuksesan. Terakhir, saran adanya usaha agar dapat meningkatkan prestasi cakupan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi pranata
hukum. Dengan begitu dibutuhkannya golongan dari instansi maupun kebudayaan hukum masyarakat dengan tujuan adanya norma perbankan syariah yang diterima dalam aspek filosofis, yuridis maupun sosiologis dalam pelaksanaannya. Tidak hanya itu, dibutuhkannya sosialisasi undang-undang perbankan syariah dalam tujuan maupun mengaplikasikan terhadap masyarakat. Terima kasih, mungkin itu saja penjelasan artikel yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.